فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan selalu tentang tauhid dan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak diibadahi, tiada yang berhak untuk dijadikan tujuan doa, tujuan penyandaran masalah kehidupan, dan tujuan dari segala rasa takut dan harapan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan peningkatan iman dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mengandalkan selain Allah Ta'ala, maka itu berarti mengandalkan makhluk, bertumpu pada yang lemah dan mencari keridhaan yang keridhaannya belum tentu bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara penyeimbang kebaikan dunia dan juga akhirat. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan siapa yang tidak bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin melemah dan melemah hingga mungkin jika Allah beri hidayah dia akan menyadari bahwasanya la haula wala quwata illa billah, tiada perubahan dan tiada kekuatan melainkan semua dari Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah, pemutlakan kekufuran atau istilah kekufuran dan kesyirikan terhadap kemaksiatan itu ada dalam nas-nas hadis Al-Quran dan terutama hadis Nabi SAW. Dan kita mulai dari perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa kadzalika ma yaqdahu fi tawakkul. Pertama sebelumnya, walihadza warada itlaqul kufri wasyirki ala katsirin minal ma'asi allati mansha'uha min ta'ati ghairillahi aw khawfihi aw raja'ihi aw at-tawakkuli alaihi aw al-amali li ajlihi. Kadang-kadang dalam Islam dimutlakkan suatu amalan itu sebagai kekufuran atau syirik, yang mana amalan tersebut adalah maksiat. Maksiat yang mana maksiat tersebut sumbernya berasal dari ketaatan kepada selain Allah. Maksiat itu rata-rata sumbernya dari apa? Mentaati selain Allah, mentaati hawa nafsu, mentaati keinginan orang, atau tidak takut pada Allah. Itu mansya atau sumber maksiat.
atau tidak berharap pada Allah, atau bertawakal kepada selain Allah, maka dia bermaksiat. Ya, karena dia menyandarkan diri pada makhluk, bertumpu pada makhluk, berharap pada makhluk, maka dia bermaksiat. Lebih takut pada makhluk, maka dia bermaksiat. Gak enakan, dan merasa kalau dia tidak bermaksiat, atau kalau dia tidak memenuhi keinginan orang lain dengan maksiat ini, maka dikhawatirkan dunianya itu akan hancur misalnya. Atau tidak beramal untuk Allah Azza wa Jalla, maka jadinya suatu kekufuran, suatu kemaksiatan yang disifati kufur. Kama warada itlaqu asyirki 'ala riya, sebagaimana riya itu disebut pula sebagai syirik dalam Islam. Walaupun tidak tidak keluar dari Islam, tetapi dia syirik. Riya itu syirik. Wa 'alal halifi bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah itu juga syirik. Wa 'ala tawakkuli 'ala ghairillahi wal i'timadi 'alaihi, dan bertawakal kepada selain Allah, bersandar diri pada selain Allah, ini juga syirik. Dimutlakkan sebagai syirik. Ini hal-hal yang banyak orang enggak tahu. Demi gitu kan? Demi Allah, demi Rasulullah. Orang enggak tahu bahwasanya demi Rasulullah itu terlarang dan itu syirik. Kemudian tawakal kepada selain Allah, hati condong kepada selain Allah, yaitu kalau ada keinginan maka dia lebih mengandalkan selain Allah. Kalau dia ada kesulitan, dia lebih berharap kepada selain Allah. Tidak banyak orang itu tidak sadar kalau itu adalah syirik gitu loh. Orang tuh melihat syirik itu ya menyembah patung doang gitu loh. Memang ya jelas itu syirik besar. Tapi ada syirik kecil yang mana itu bibit-bibit menuju syirik besar. Yang banyak yang disadari oleh kebanyakan dari kaum muslimin, tidak disadari. Ya. Riya, semua orang bahkan tahu riya itu syirik bahkan. Oke, semua orang tahu riya itu syirik. Tetapi aplikasinya ya diterabas aja gitu loh. Terutama orang yang memiliki pamor tinggi, terkenal dan seterusnya. Ya. Wa 'ala man sawwa bainallahi wa bainal makhluqi fil masyiah, dan juga kekufuran yang dimutlakkan pada orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluk dari segi kehendak, seperti dia mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, yaitu masya Allah, masya Allah itu artinya adalah sesuai kehendak Allah, wa sya'a fulan, dan sesuai kehendak fulan, sesuai kehendak Allah dan sesuai kehendak fulan. Ini penyejajaran kehendak Allah dan kehendak fulan, ini syirik, walaupun tidak sampai keluar dari Islam. Ya, tetapi lafal ini lafal syirik gitu loh. Ya. Kemudian kalimat-kalimat engkaulah penyelamat hidupku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kalimat-kalimat ini berbahaya gitu loh. Kalimat-kalimat roman picisan yang diproduksi oleh orang-orang yang mereka itu tidak ngerti agama, tidak ngerti akidah, tidak ngerti tauhid. Mana ada musisi yang mereka memahami tauhid? Bahkan nasyidar sendiri itu juga tidak banyak yang memahami tauhid dengan benar. Banyak. Bahkan orang-orang yang suka tahlilan, ikut majelis tahlilan itu apa? La ilaha illallah, tapi aplikasi yang zikir dan wiridan yang disebutnya itu justru apa? Bertentangan dengan prinsip tahlil. Ada kesyirikan-kesyirikan di dalamnya yang tidak disadari selama berpuluh-puluh tahun. Udah terlanjur kebiasaan. Taib. Kemudian wa kadzalika ma yaqdahu fit tawakkul. Begitu juga dengan hal yang mencederai tawakalnya seseorang, mengurangi kadar tawakalnya seseorang. Wa tafarrudillahi bin naf'i wadh-dhurr, yaitu hal atau akidah atau keyakinan yang mengurangi pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyendiri dalam masalah memberi manfaat dan memberi madarat. Jadi orang itu kalau kurang tawakal pada Allah, berarti dia itu menganggap Allah tidak menyendiri dalam masalah memberikan manfaat dan madarat.
Semua orang memiliki kesulitan masing-masing dalam hidupnya. Tetapi ketika dia tidak bertawakal pada Allah, berarti dia itu kurang meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur segala maslahat dan mafsadat, mengatur segala mara bahaya dan manfaat, mengatur segala kebaikan dan keburukan. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu lebih bersandar pada makhluk, siapapun itu makhluknya, sehebat apapun itu makhluknya, maka bersandar kepada makhluk menunjukkan kelemahan hati dan akidahnya. Imannya lemah. Imannya lemah. Seperti misalnya tiarah, seperti tiarah, tatayur. Tatayur menunjukkan lemah iman. Apa itu tatayur? Tatayur itu tasya'um, yaitu merasa bernasib apes dengan sesuatu yang didengar, dilihat atau diketahui dari kabar tanpa adanya relevansi atau kaitan secara syar'i, logika dan saintifik. Enggak ada kaitannya. Ya, jadi tatayur atau tiarah yaitu merasa akan bernasib apes karena sesuatu yang dia lihat, misalnya burung gagak misalnya, atau sesuatu yang dia dengar, suara burung di malam hari misalnya, atau sesuatu yang diketahui, misalnya ini tanggal berapa, merasa bernasib apes dengan itu, padahal nggak ada korelasinya. Baik dari segi dalil, nggak ada dalilnya. Dari segi logika, ini cacat. Dari segi saintifik, nggak ada hubungannya. Ya, coba kalau misalnya tukang atau pemancing lagi mancing, terus dia ngelihat kepala ikan lele doang. Kepalanya udah buntung, badannya nggak ada. Akhirnya dia pulang dari nggak mau mancing lagi. Kenapa? Karena ngelihat ini menunjukkan saya bakal nasib apes. Padahal kan yang apes lelenya itu. Ya enggak, Pak? Udah dilahap. Mungkin ada orang di sana yang habis makan lele, palanya enggak suka, dibuang ke sungai. Ya, atau mungkin ada predator yang makan lelenya, mungkin pala ekor ditinggal kepala buat desain buat ikhwannya gitu atau siapa. Dia malah mengkaitkan pala lele ini dengan apa? Nasib sial dia. Wah, jangan mancing di sini nih, kelihatan. Wah, jangan, kayaknya hari ini bakal apes nih karena ngelihat pala lele. Lele enggak ada badannya. Enggak ada badannya. Itu sebagian dari daerah itu menganggap itu akan menimbulkan nasib apes. Nauzubillah min dzalik. Ini tatayur namanya. Ini tatayur. Melihat burung hantu. Dulu di zaman jahiliyah bakal apes. Wah, ada burung hantu nih, apes nih hari ini nih. Lah terus nanti kalau kita ke taman safari, ada burung hantu, ghaddul basar. Jangan lihat, apes nanti. La haula wala quwwata illa billah. Itulah orang-orang bodoh jahiliyah. Kemudian mau nikah, jangan tanggal sekian, jangan. Tanggal ini jangan. Kecuali kalau memang logis ya. Misalnya nikah jangan pas lebaran. Orang lagi pada lebaran. Wah, kenapa emang bukan masalah apes nggak apes. Ya, orang lagi silaturahim, ente nikah. Ya oke, sisa-sisa, cuman kan nggak pas aja dengan kebiasaan kita gitu. Tapi kalau lakukan silakan gitu. Nikah pas siang hari di bulan Ramadan. Ya jangan, bukan karena ini apes nggak apes. Nanti ngundang orang nggak ada makanan nggak yang datang tuh. Walimahan di waktu duha di hari Ahad bulan Ramadan. Ya gimana, jangan, bukan masalah tanggal, bukan masalah apanya. Emang konteksnya ini nggak cocok gitu loh. Sama kayak walimahan jam 1 pagi. Siapa yang mau datang? Kalau ini ini kan logika mainnya, Pak. Kalau ini ya jelas masuk logika. Lah kalau pala lele tadi burung hantu nggak masuk logika, Pak. Ya. Taib. Jadi tatayur itu berarti menganggap madharat itu tuh gara-gara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan nasib gitu loh. Ini kan mencederai tauhid, mencederai tawakal, dan menganggap ada selain Allah yang mengatur sesuatu yang mana sebenarnya itu nggak ada nyambung gitu loh, nggak ada nyambung dengan sendirinya misalnya, nggak ada nyambung. Termasuk tatayur apa? 40 harian harus wiridan, karena kalau nggak gitu nanti bakal gentayangan arwah almarhum. Itu dulu seperti itu. Dulu di budaya lokal
kita sebelum masuknya menyebari Islam kayak gitu. Kemudian Islam masuk, tapi jalurnya lewat jalur sufi, tasawuf, dan kemudian diintegrasikan gitu loh. Kebiasaan lokal, yuk daripada bacaan wiridnya wirid-wirid yang agama lampau, mendingan yuk pakai wirid tahlil gitu loh. Ngumpul-ngumpul, dulunya keyakinannya biar ngumpul-ngumpul gini biar nanti yang gentayangan nggak penasaran gitu. Nah ini tatoyur namanya. Termasuk tatoyur juga kalau misalnya yang pocong itu tali pocong kalau nggak dilepas ya. Kalau nggak dilepas nanti penasaran atau gimana? Ini tatoyur. Iya. Nah ternyata syaitan itu kadang bermain di tatoyurnya orang-orang kampung. Penasaran, terus habis itu gentayangan, warung-warung misalnya yang masih buka jam 9 malam di kampung didatengin sama almarhum. Tolong Pak, bukain Pak. Lah ini udah buka warung saya katanya. Maksudnya ini Pak, sambil nunjuk gitu. Lah itu punya tangan. Syaitan mendukung akidah seperti ini. Akhirnya warga kampung merasa diteror oleh pocong. Ini kan banyak zaman dulu. Zaman ketika Bapak masih belum semuda sekarang. Belum semuda. Waktu Bapak-bapak lebih muda dari sekarang gitu. Ya Pak ya. Iya. Saya enggak ngatain Bapak-bapak tua kok, tenang aja Pak. Dulu ya, di kampung-kampung ya, masyaallah. Apalagi kalau mayitnya itu bekas dukun dulunya atau apalah gitu, tabrakan kecelakaan, wah itu banyak itu di rel-rel, setan budek lah dan seterusnya, itu banyak itu. Iya, tetesan darah di bagian relnya itu yang nyambung ternyata masih ada serpihan dagingnya. Bersihin nih, nanti gentayangan dia. Ternyata benar malam gentayangan itu dan setan semuanya. Iya, bukan orangnya yang gentayangan, nggak mungkin. Karena ya Allah, orang kalau udah habis tabrakan kereta Pak, jangankan dia habis tabrakan kereta, mau bangkit lagi gitu habis itu sudah susah itu Pak. Apalagi udah dikubur, udah hancur, udah dikubur, dipocongin lagi diikat lah. Gimana caranya bangkit? Ya, tapi itu dari alam ruhnya ke kita. Enggak bakal bisa balik kalau dari alam barzakh ke alam dunia, nggak mungkin. Itu semua setan. Nah, gara-gara itu kemudian habis itu nanti akan dibisikin orang-orang dimimpiin nih. Orang-orang dimimpiin, keluarga pada dimimpiin ketemu sama almarhum. Tangan jempol saya masih kesisa di belukar-belukar, tolong balikin jempol saya. Iya. Tuh jempolnya, geger tuh. Memang ada namanya at-tawafuq fil ru'ya, yaitu keselarasan bermimpi. Tapi kalau at-tawafuq yaitu keselarasan orang-orang bermimpi hal yang sama, itu tanda-tanda ru'ya shadiqah, tanda-tanda mimpi yang benar. Tapi kalau misalnya hal itu kaitannya dengan khurafat, maka ini semua dari setan. Kerjasama itu konspirasi setan. Hati-hati Pak. Orang kadang, ini mimpi bener nih karena ente bener mimpi itu. Iya, ana juga. Ente, iya. Ente, afwan ana mimpi junub gitu ya. Beda sendiri dia. Sama-sama dari setan semua mimpinya itu. Cuman yang satu enak, yang satu ya. Nah, maka kemudian apa? Akhirnya mereka nguruk-nguruk semak belukar dicari, ketemu tuh jempol. Bukan Excel jempol, bukan. Ketemu itu jempol. Akhirnya disempurnakan. Sekarang pertanyaannya kok bisa kayak gitu? Emang kalau misalnya jempolnya kurang, itu nanti di alam barzakh itu bakal kekurangan juga. Paham gak maksudnya Pak? Ini yang harus dipikirkan masyarakat, jangan tertimpa khurafat seperti ini. Sehingga mereka itu ketakutan, kalau dari situ ketakutan. Hati-hati jangan lewat sini, soalnya dulu ada kejadian jempolnya masih tersisa tuh di situ tuh, belum diambil sama orang. Berarti dia bakal sering balik kemari gitu. Ini khurafat tatoyur. Merasa bakal apes kalau situ gara-gara ruhnya itu masih gentayangan di sini. Nauzubillah min dzalik. Mindset khurafat dan syirik seperti ini yang setan suka tuh dari masyarakat Indonesia terutama tuh. Akhirnya kan orang-orang berbondong-bondong untuk nyari apa? Nyari jempol. Ketawa setannya. Bro, kata setannya. Nyari jempol kayak
Udah gua hasut tuh. Ini mereka nyari jempol buat apa? Karena mereka menuruti perkataan setan. Kecuali kalau memang jempolnya masih bisa jelas-jelas masih iya, ayo bawa taruh di kuburnya. Tapi kalau ini kan mereka akhirnya nyari-nyari, itu diketawain sama setan. Karena mereka berhasil menipu daya manusia untuk melakukan sesuatu sesuai perintah mereka. Padahal manusia nggak dibebani selain yang mereka zahirnya mampu. Begitu, ya. Begitu jemaah. Kadang-kadang juga ini anak kecil tabrakan mati atau apalah di tol atau di apa. Anak kecil juga mati, keluarga mati, anak kecil mati. Nah, anak kecilnya ini mati terus masih ada boneka terpental ke semak-semak atau ke apa gitu terpental. Nah, sudah mati kemudian dimimpiin dong orang-orang sekitar dimimpiin tentang mayit ini, dia minta, "Bang, tolong Bang, boneka saya Bang balikin ke rumah," gitu. Itu kira-kira siapa tuh? Setan. Hal-hal kayak gini tuh nggak ada relevansinya dengan kehidupan kita. Anda kalau misalnya digituin, ya jangan percaya. Nggak, saya nggak mau ikutan. Ambil sendiri tuh bonekanya, ya. Jangan. Nah, ajaibnya itu terus di haunting. Apa di haunting tuh di apa namanya tuh? Dihantui ya orang-orang digituin gitu loh, dan jadinya nanti ada suara, ada apa di haunt. Bukan digaungkan. Dihantui maksudnya di teror, digituin terus gitu loh. Sampai bonekanya ketemu dibalikin ke keluarganya baru nggak neror. Nah, ini trik setan bukan? Setan ini. Nggak ada roh gentayangan kayak gitu, nggak ada. Itu setan semua itu. Akhirnya dikembalikan, ya udah setan puas. Akhirnya manusia ini kita berhasil mengelabui dan menipu manusia. Udah cukup ketawa mereka digituin, yang gituin bisa gituin manusia. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan tatoyur. Tatoyur itu merupakan pangkal nanti kekufuran berikutnya khurafat, ya. Warruqa al-makruhah, dan juga hal yang mengurangi tawakal dan mengurangi kepercayaan bahwa Allah itu menyendiri dari segi memberi manfaat dan madarat, yaitu ruqyah yang dibenci. Ruqyah itu asalnya adalah apa? Asalnya sunnah, tetapi bisa menjadi makruha atau muharramah ketika memakai wasilah-wasilah yang tidak syar'i. Makruha di sini yaitu dibenci, haram. Seperti apa? Make khodam, make jin, make sugesti yang di situ syaitan bermain. Wafaq dan semisalnya, ya. Atau ada orang kesurupan atau dia punya ada sesuatu pada dirinya yang berat gitu. Kemudian dia belum usaha ruqyah mandiri, dia udah langsung minta pada peruqyah, "Bang, tolong Ustaz, tolong ruqyahin saya." Coba ruqyah mandiri dulu. Kalau emang udah nggak bisa, nggak kuat, baru boleh minta sama orang, itu boleh. Tapi kalau belum apa-apa dia terus apa-apa minta, "Bang, kayaknya saya ada jinnya deh." Ya iya, emang ada jinnya, semua manusia juga ada jinnya. Ada jin yang dekat sama dia. "Tolong dong Bang, Ustaz, ruqyahin saya." Tanya maksudnya, "Antum udah pernah ruqyah mandiri belum?" "Belum sih." "Kenapa?" "Soalnya nggak tahu caranya Ustaz." "Iya, belajar." Begitu. Takut Ustaz kalau saya nanti ruqyah kesurupan lagi." Ya kan nggak mesti ruqyah, nggak mesti kesurupan. "Ya pernah Ustaz, saya udah ruqyah, lagi ruqyah, tiba-tiba saya jadi maung." Persib berarti ini mah. Kalau jadi macan Persija gitu kan. Persib ini maung ya. Ya udah. Jadi kalau misalnya kita itu apa-apa dikit-dikit minta sama orang untuk diruqyah, itu enggak pantas. Mengurangi tawakal, bisa menjadi haram karena tawakalnya kepada peruqyah. Wa ityanil kuhani wa tasdiqihim bima yaqulun, mendatangi para dukun dan membenarkan apa yang mereka katakan. Nah, kuhan jamak dari kahin. Dan kahin itu adalah
peramal. Orang kahin itu adalah alladzi yadda'i ilmal ghaib, orang yang mengklaim mengetahui yang gaib. Mengetahui yang gaib itu berbagai macam. Misalnya mengetahui sejarah daerah ini cukup dengan penerawangan batin, itu dukun. Terdukun, Pak. Kecuali kalau dia baca literatur atau dengar dari perkataan para mbah kakung, lah itu ya oke. Tapi kalau dia cukup nerawang, dibawa ke sebuah rumah kosong, terawang dia. Gimana, Abah? Gimana, Abah? Di sini dulunya sejarahnya apa, Abah? Rumah kosong kok bisa kosong? Bukan mana, kayak pernah ngeliat. Ya Abah, apa Bah? Ayo Bah. Sebentar. Ya, saya tahu, saya ceritain sekarang. Ya. Diceritain. Ternyata nanya sama tetangga, bener kayak gitu ceritanya. Lah, Abah tahu dari mana? Emang ini orang pertama kali di rumah itu, kok bisa tahu? Nggak dikasih siapa-siapa, padahal ini dukun, kahin dari jin. Ya, infonya dari jin, itu pun belum tentu 100% benar. Dari jin. Ini termasuk kahin, walaupun dukun, walaupun atau peramal, walaupun dia apa? Nggak bakal aku dukun, belagai ustad, ya. Itu yang kayak gitu termasuk mengklaim melihat, mengklaim mengetahui yang gaib. Kemudian juga misal, kan di Semarang itu kan ada bekas, itu ya tempat itu bawah tanah tuh kan, bekas peninggalan zaman penjajahan. Di beberapa momentum tertentu itu ada kakek-kakek yang bisa memberikan jasa untuk antum para peziarah, pengunjung, untuk dibukakan mata batin. Ini kan berarti orang ini tuh, ya kan di mata batin dipegang kening atau matanya terus dibacain ke nama dia. Otomatis kan dia itu sebenarnya mengklaim dirinya tuh juga bisa ngelihat yang gaib gitu. Ya ini dukun juga, sama kahin. Kalau antum bilang, oke, iya berapa Bah? Berapa biayanya? 500.000 untuk 2 jam. PS aja dulu 10.000 1 jam. Rental PS. PS enak, bisa ngeliat Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, enak. Nah ini ngeliatnya genderuwo, unti, nggak ada enak-enaknya. Ya udah, kalau nggak mau dibukain mata batin, nggak apa-apa Bah, penasaran, dibukain. Jebret gitu kan, kelihatan, udah kayak 3D, ngeliat sesuatu yang ajaib gitu. Ini berarti orang ini dukun, yaitu yang tadi yang ngebukain itu. Tuh termasuk juga. Dan orang-orang indigo yang mereka mengklaim Anda bisa ngelihat, nah ini termasuk dukun, walaupun ya dia orang kantoran, dia orang mana, itu dukun, kahin. Sehingga teman-temannya kadang minta jasa terawangan sama dia. Bro, setan yang ada di aneh apa? Wah, ente mah emang udah setan gitu. Nah, ini juga termasuk kahin. Juga yang meramal masa depan termasuk kahin, pakai bola inilah, pakai Zoroaster apa yang Pisces, Sagittarius, zodiak lah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu. Nah, itu semua perdukunan. Perdukunan dalam artian mengklaim hal yang gaib, mengetahui hal yang gaib. Ini termasuk mengurangi kadar tawakal. Bahkan ini bisa menjadi, ini termasuk kekufuran, walaupun bisa kekufuran kecil, tapi bisa menjurus kepada kekufuran besar. Gitu. Wa kadzalika ittiba'u hawan nafsi fima nahallahu anhu qadihun fi tamami tauhid wa kamalih. Begitu pula memperturutkan hawa nafsu terhadap apa yang Allah larang, itu mencederai kesempurnaan tauhid. Walihada atlaqa syar'u ala kathirin min adh-dhunubi allati mansha'uha min ittiba'i hawa nafsi annaha kufrun wa syirkun. Oleh karena itu syariat itu kerap kali sering menyebut
dosa-dosa yang pangkalnya itu dari mengikuti hawa nafsu, itu disebutlah syariat sebagai kekufuran dan kesyirikan, padahal tidak keluar dari Islam. Tapi karena pangkalnya hawa nafsu, maka ini kekufuran dan kesyirikan juga gitu. Tapi kesyirikan kecil, kekufuran kecil, enggak sampai keluar dari Islam. Seperti apa? Kaqitalil muslim, membunuh orang muslim. Kata Nabi SAW, qitalul muslimi kufrun wasibabuhu fisqun. Membunuh seorang muslim itu kekufuran dan mencacinya adalah kefasikan. Tuh, padahal membunuh seorang muslim itu belum tentu selamanya, belum tentu keluar dari Islam. Ya dosa besar, tapi enggak sampai keluar dari Islam, bisa taubat gitu loh, tanpa harus bersyahadat ulang, tapi taubat dan hukum qisas kalau di pemerintahan. Wa man ataha idan aw imra'atan fi duburiha, dan orang yang menjima perempuan haid di kemaluannya, ya. Istri yang lagi haid, itu termasuk perbuatan kufur. Begitu juga menjima perempuan dari lewat duburnya, itu juga perbuatan kufur. Tapi kufur di sini bukan kufur keluar dari Islam, kufur asghar atau disebut kufrun duna kufrin, yaitu kufur di bawah kekufuran, yaitu di bawah kekufuran besar ada nih kekufuran kecil gitu loh. Kemudian juga waman syaribal khamra fil marratir rabi'ah, yaitu kalau misalnya dia minum khamr untuk konteks keempat kalinya. Bukan untuk 4 tegukan, bukan. Konteks keempat kalinya. Konteks keempat, iya. Faham gak maksudnya Pak? Bedakan antara 4 kali tegukan dengan 4 kali konteks. Kalau 4 kali tegukan, geluk itu 1 kali konteks. 4 peristiwa ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan oleh Nabi SAW, hadisnya hasan sahih, idza syaribul khamra fajliduhum. Kalau mereka minum khamar, maka hukum jald, yaitu hukum apa? Cambuk ya. Thumma idza syaribu fajliduhum. Udah selesai cambuk, kemudian kapan tahu minum lagi mereka. Cambuk lagi 2 kali. Thumma idza syaribu fajliduhum. Udah kapan tahu lagi, mereka minum khamar lagi, cambuk lagi. Thumma idza syaribu faqtuluhum. Kemudian jika keempat kalinya dalam konteks yang berbeda itu minum lagi, maka bunuhlah mereka. Ini kan seperti memberikan treatment kepada orang kafir. Ya, begitu. Tapi apakah ini kekufuran yang keluar dari Islam? Tidak. Selama orang-orang ini tidak menghalalkan khamr, maka tidak keluar dari Islam. Belakang ini ada ikhwan kita yang seperti itu, menghalalkan khamr. Itu bisa menjadi kekufuran akbar kalau memang, ini kan kemarin ada yang namanya produk namanya nabidh. Ya, dan itu produk syubhat bagi yang jahil dan jelas haramnya bagi yang alim. Dan setelah diteliti oleh pakarnya, ternyata mengandung khamr, alkohol berapa? 8%. Mengandung alkohol 8%. Ini dalam standar nasional udah jelas ini khamr. Ya. Dan dijualnya sengaja botol gede. Gitu. Dan sengaja dibikin kecut banget atau dibikin rasanya itu sangat asam gitu, supaya minumnya dikit-dikit. Kenapa supaya minum dikit-dikit? Supaya nggak mabuk, karena kalau minum banyak itu pasti mabuk itu orang. Nah, maka di sini ikhwan ini setelah udah ada keluar terbit penelitian akan haramnya produk dia, walaupun pakai nama nabidh, maka langsung kabur medsosnya, langsung dihapus-hapus tulisan-tulisannya karena bisa terjadi pelaporan dan berbahaya, bisa dipenjara dia dan bisa diamuk massa juga itu. Tapi apakah dikafirkan? Sebentar, untuk dikafirkan sebentar dulu.
Karena apa? Karena mungkin dia merasa ini bukan khamr, karena merasa berpandangan ini fermentasinya begini. Dzon ya. Tapi kalau udah ahlinya, bakarnya mengatakan ini khamr, mengandung alkohol yang 8%, ini khamr, sudah diuji lab, sudah ada resmi kami terbitkan suratnya. Kalau dia masih bersikukuh, maka khawatirnya dia disebut menghalalkan yang haram, dan itu khawatirnya masuk ke dalam kekufuran besar. Ya begitu, itu berbahaya sekali. Ya syukur-syukur kalau bertaubat dari hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Masalahnya ikhwan ini, ketika sudah banyak yang memperingatkan dia bahwa saya itu bersyubhat dan bahaya, itu ngotot masalahnya itu. Jadi orang-orang mangkal duluan. Orang kan mangkal Pak sama orang yang salah tapi ngotot, kesel orang-orang. Kalau salah tapi ngakuin salah itu masih bagus gitu loh. Wa in kana dzalika la yukhriju minal millatil bil kulliyah wa li hadza kana as-salafu wa idh hadza qala as-salafu kufrun duna kufrin wa syirkun duna syirk. Walaupun kekufuran ini memang tidak mengeluarkan dari Islam secara utuh, enggak. Ya. Dan oleh karena itulah para salaf mengatakan ada istilah namanya kufrun duna kufrin, yaitu kufur di bawah kekufuran besar. Jadi dia kufur kecil. Syirkun duna syirki, yaitu syirik di bawah kesyirikan besar. Dia syirik kecil. Wa qad warada itlaqu al-ilah 'ala al-hawa al-muttaba'. Dalam ayat itu ada pemutlakan penyebutan ilah, sesembahan yang mana yang disembah itu adalah hawa nafsu yang diturutin. Menyembah hawa nafsu, kata Allah di surat Al-Furqan 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba tuh lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Jadi menyembah hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu, hasrat itu ya disembah oleh pengikutnya. Ini menunjukkan mengikuti selain ajaran Allah dan Rasulnya berarti menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Tapi penyembahan tersebut tidak melazimkan keluarnya dia dari Islam. Ya, enggak semua kasus gitu loh. Ada orang bucin. Nah, bucin budak cinta. Berarti kan budak kan apa? Nyembah. Di sini nyembah apa? Nyembah cinta atas nama cinta. Tuh lihat. Maka buciners itu mereka menyembah cinta. Ya, demi cinta. Oh, Masya Allah. Ya, kita lanjut setelah azan. Yang bertanya dipersilahkan. Itu tadi di surat Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sesembahannya. Maka qala Al-Hasan, seperti apa sih orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesembahan? Huwa alladzi la yahwa syai'an illa raqibah. Dia adalah orang yang tidaklah dia menginginkan sesuatu kecuali pasti dia akan mengendarainya. Jadi apa yang dia inginkan harus selalu diturutin, harus selalu terjadi gitu loh. Dan biasanya yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan baik finansial atau fisik atau lainnya. Pokoknya apa-apa harus terwujud. Nah, ini menyembah hawa nafsu. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah radhiyallahu anhu, rahimahullah, huwa alladhi kullama hawa syai'an rakibah. Orang yang menyembah hawa nafsu adalah yang segala yang dia inginkan itu pasti akan dia kendarai. Pokoknya kalau saya pengen harus terjadi. Wa kullama ishtaha syai'an atah, apa yang dia itu bersyahwat untuknya, ingin padanya, dia akan datangi langsung. La yahjizuhu an dzalika wara'un wala taqwa. Tidak ada wara', tidak ada sikap hati-hati, waspada, tidak ada ketakwaan yang bisa menghalangi dia. Itulah orang yang menyembah hawa nafsu. Maka kalau sekarang kita itu kesulitan menahan keinginan, pokoknya apa-apa yang kita inginin harus. Nah, ini menyembah hawa nafsu nanti. Anak-anak ya, kalau dibiasain diturutin apa-apa, itu kalau gede ya kayak gini nanti. Apa yang dia lakukan harus apa yang dia inginkan harus terjadi, harus tercapai, harus.
Iya. Bahkan mungkin sampai level yang orang nggak sadar kalau itu menyembah hawa nafsu. Ambisius. Harus jadi ini. Saya pokoknya harus jadi ini. Dan membebani dirinya demi menjadi itu. Jadi menyembah apa? Menyembah keinginan dan menyembah ambisinya gitu loh. Ada beberapa orang tuh pinter banget. Tapi secara emosional itu dia tuh buruk gitu loh. Artinya dia kalau merasa gagal, itu merasa bakal bikin malu banget. Pokoknya harus sampai ini. Kalau enggak saya bakal bikin malu. Sekarang kan banyak orang-orang Jepang kita kenal semua rata-rata orang Jepang pinter. Teknologi Masya Allah. Rajin, tepat waktu. Tapi kalau udah nggak sampai target, beberapa orang dari mereka bunuh diri. Ini kan menyembah apa? Ini menyembah hawa nafsu, menyembah hasrat, menyembah keinginan. Gitu Pak. Merasa gagal maka merasa udah hancur dunia udah. Tuh lihat Pak. Makanya hidayah itu penting sekali dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin fisik kita lebih lemah. Mungkin teknologi kita lebih kurang. Mungkin uang dan fasilitas kita lebih minim. Tetapi kalau kita punya iman, kita enggak memperturutkan segalanya hawa nafsu kita turutkan, enggak. Ya begitu. Wallahu taala alam. Materi cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan Bapak di mana. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saya ada terima kiriman WA di grup tentang ramalan Jayabaya. Tentang apa? Mengenai ramalan Jayabaya. Pernah dengar itu saya. Iya. Mengenai pemimpin Nusantara. Teman itu saya tegur, hati-hati, gitu. Ini bisa jatuh pada syirik. Terus dia menjawab bahwa ini kan cuma TikTok, gitu. Artinya sebenarnya dia sendiri tidak meyakini itu, gitu. Tapi dia ikut menyebarkan hanya untuk memperkuat calon presiden yang dia senangi. Nah itu bagaimana hubungannya? Gini loh, dengan dia tidak meyakini itu sungguh suatu kebodohan. Kalau dia kan pengen memperkuat gitu loh, memperkuat kepercayaannya pada calon atau kandidat presiden ini. Dan dia memperkuatnya dengan sesuatu yang tidak diyakini, berarti dia bahlul. Kita tuh kalau misalnya pengen memperkuat sesuatu, ya kita perkuat dengan sesuatu yang harus kita yakini. Nah, kita memperkuat sesuatu tapi dengan yang kita sendiri nggak yakin. Lah kan kontras ini kan gimana ente gitu kan. Bang ya Pak. Berarti sebenarnya dia bukan nggak yakin. Dia lo ngomongnya doang nggak yakin, tapi sebenarnya dia tuh percaya ini bakal menjadi penguat ramalan ini. Itu ngomongnya doang karena mungkin masih punya iman, masih punya masih tahu lah kalau ini tuh khurafat gitu loh, tahu. Cuman karena hawa nafsunya maka dia jadikan ini sebagai modal dan dia merasa yakin dah ini insya Allah menjadi penguat gitu loh, insya Allah sih katanya gitu. Ramalan apapun, Jayabaya, Bima Sakti, Kurniawan Dwi Luyanto, apapun itu, ya pokoknya yang seperti itu ramalan gitu tentu ya syirik lah itu kan. Itu berarti kan mendahului Allah Azza wa Jalla dari segi takdir. Ya itu omong doang Pak, nggak percaya. Kita nggak percaya sama ente gitu. Antum yang bisa percaya. Kalau bilang ini nggak percaya, lalu terus buat apa dijadikan sebagai penyebaran? Menyebarkan sesuatu yang tidak diyakini kan itu kebodohan Pak. Iya. Misal menyebarkan 2 tambah 2 13 disebarin sama dia. Lah emang begitu Pak? Saya sih nggak percaya sih. Cuman lah gimana? Kok nggak percaya kok disebarin? Sebenarnya omongannya kontras Pak. Begitulah ketika memang seseorang mungkin udah terbutakan dengan calon, maksudnya bukan calon kandidat yang dia suka itu misalnya. Bukan dengan itu, kadang-kadang Pak, manusia itu ketika dia sudah tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dari tenggelam, teratai aja dijadikan pegangan Pak. Gitu. Jadi Ustaz, andai kata dia tuh mempercayai mungkin sedikit
itu termasuk syirik juga. Syirik. Walaupun tidak 100%. Syirik. Dan nggak ada alasan. Oh, saya nggak percaya, saya cuma percaya 25%. Enggak, tetap sih nggak bisa. Nggak boleh percaya sama sekali, nggak boleh. Kalau kita diskonin kayak gitu, Pak, entar lama-lama nawar. Kalau saya percaya 70% boleh nggak? Syirik nggak? Nggak, 100% nggak boleh percaya. Nah gitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Ya, fadhal. Bismillah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz ini Ya. titipan pertanyaan dari teman, Ya. menyimpang dari tema. Ya. Ini Ustaz, teman anak 2 pekan yang lalu suaminya meninggal. Ya Insya rahimahullah. Allah bulan 10 beliau ini bawa jemaah umroh. Nah, hukumnya dalam masa iddah ini, hukumnya umroh bagaimana Ustaz? Berapa bulan lalu? Baru 2 pekan Ustaz. Oh, dia tidak boleh umrah. Haram atasnya umrah. Maka dia harus menjalani masa ihdad, yaitu masa berkabung di rumah suaminya, di rumah zauji, di bait zaujiyah, yaitu di rumah waktu itu dia bersama dengan suaminya. Ya Bu ya? Ya. Untuk pertanyaan kedua Ustaz Ahmad, ini beliau menyampaikan kalau ini rahimahullah suaminya mempunyai cicilan kredit. Iya, kredit ini mobil Honda City baru 14 kali cicilan selama 48 bulan. Nah, beliau ini untuk ini membayar cicilannya untuk bulan ini beliau tidak sanggup. Berarti nggak ada warisan Bu ya? Iya Ustaz. Terus ini beliau ini bermaksud untuk menjual mobilnya ini dengan melemparin cicilannya, dan sementara beliau ini untuk minta DP-nya dulu sebesar 20 juta. Bila ada yang mau membelinya itu, pembeli ini masuk ke hitungan riba apa tidak Ustaz? Ya, jadi ini wakalah bukan mewakilah, salah. Ini namanya ya, penyerah, apa sih namanya, kok lupa, masya Allah. Iya, beli tapi sekaligus menyerahkan tanggungan cicilannya kepada tukang over credit ya. Indonesia over credit enggak, syariatnya itu lupa ya. Istilah syariatnya over credit. Begini, over credit ini khawatirnya gini loh. Ini kredit ribawi enggak, itu masalahnya. Biasanya kredit ribawi takutnya. Kalau kredit ribawi ini kan berarti sama aja mengalihkan dosa kita ke orang lain supaya dosa juga gitu dia. Begitu loh. Kecuali kalau orang itu mampu untuk melunasi langsung, dan melunasinya itu di ibu ini gitu loh. Gini, berapa harga mobil itu Bu? Ya, dijual berapa ke fulan itu maunya? Selama untuk meneruskan cicilannya itu beliau ini baru membayarnya 14 kali cicilan kita selama 48 bulan. Beliau ini siapa beliau nih? Almarhum. Istrinya Rahimahullah. Nah, enggak, ini orang yang mau beli ini, yang mau over credit ini, orangnya ini dia bakal bayar berapa total semuanya, Bu? Di sini beliau belum menjelaskan, cuma beliau ini minta DP-nya dulu sebesar 20 juta karena bulan ini harus membayar cicilannya 4.893.000. Pusing juga saya dengarnya. Dengar duit itu pusing saya, Pak. Bu, enaknya nerima bukan dengar. Nah, di sini Bu, orang itu ridho bakal over kredit ke dia, Bu. Kreditnya ribawi nggak, Bu? Artinya ada denda keterlambatan misalnya. Ya, ini lagi dipertanyakan lagi Ustaz, karena ternyata suaminya juga tidak memberitahu kalau mempunyai hutang cicilan kredit ini. Paham. Ya, gini, solusinya sebaiknya cari aja orang yang memang mau membeli mobil itu full, ya, tidak nyicil, sehingga ibu ini bisa melunasi langsung hutang kredit itu. Jangan marah Bu, tenang aja.
Ya Bu ya. Sebaiknya begitu. Karena overcredit ini kalau dia ternyata ribawi, ini hanyalah pengalihan. Ini menularkan hutang ribawi kepada orang lain, sebaiknya jangan. Begitu Bu ya. Ya. Mudah-mudahan Ibu nggak marah kok tadi kayak dibanting. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oh iya Bu. Apa Bu? Tips Ustaz. Tips apa? Mic-nya mati. Oh iya ya. Baterainya udah mau mati. Apa nih ntar ada akhwat yang mau ada pertanyaan satu. Oke. Ntar ngalah dulu Bu sama Ibu, Pak, sama ada ibu-ibu. Ya, ayo akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan marah Bu, tenang Bu. Kritis ya. Oh. Iya Bu. Nggak kedengeran, saya nggak dengar apa-apa Bu. Afan Ustaz Nah, ya. nanya. Ya. Kalau Ya, mati Bu. Ibu pecahkan saja gelasnya biar ramai Bu. Ya ini lagi dikirim lewat ekspedisi. Insya Allah akan datang bentar lagi. Nanti kalau udah selesai balikin. Ya udah Bu ya, balik tempat Ibu ya. Ayo Bu. Bismillah. Maaf Ustaz. Iya Bu. Iya, ini mau nanya, kalau ada suami istri bertengkar, lalu seorang suami itu selalu berkata kepada istrinya, ya udah kita pisah aja gitu. Dan itu sering diucapkan ketika sang suami lagi marah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah sudah termasuk talak? Iya. Laki-laki tuh jangan kayak gitu napa gitu. Iya. Ada kan kalimat lain yang selain itu gitu. Ya. Ya udah kita pisah aja. Ini kalimat wallahu a'lam belum sampai ke perceraian. Karena ini baru usul. Bukan usul salasah ya. Ini baru usul, saran. Ya udah kita pisah aja gitu. Ini belum tentu perceraian. Ya Bu ya. Kalau masalah marahnya, itu marah kan ada beberapa model. Ada marah yang kecil yang bisa dia kuasai dirinya total. Ada marah yang menengah, dia kalap tapi masih bisa menghandle kalimat. Ada yang marah udah seperti kesurupan. Kalau yang marah kesurupan udah keterlaluan sampai ngancurin barang, maka mungkin yang ini kalau dia mengucapkan kalimat talak itu tidak dianggap talak. Tapi marah level yang rendah dan menengah itu talaknya dikategorikan talak dalam Islam. Adapun yang tadi kalimat ya udah mendingan kita cerai aja. Kalimat-kalimat seperti ini lebih ke ancaman umumnya gitu. Lebih ke ancaman, bukan ke realisasian persisnya dia nikah, dia cerai. Ya begitu. Dan Allah lebih tahu. Tapi harus ditanya lagi. Ditanya lagi maksudnya apa? Anda wahai suami kok sering ngomong kayak gitu? Apakah sebatas ngancem atau memang udah niatan cerai gitu loh? Kalau saya secara uruf ya Indonesia ini, apa tadi kalimatnya gimana Bu? Kalimat Ibu? Ya udah kita pisah aja lah gitu. Iya, gitu. Ya udah kita pisah aja deh. Ini masih ada posibilitas, bukan maksud cerai sekarang. Masih ada kemungkinan begitu. Jadi ini kan kalimat itu kan ada yang sharihah, ada yang muhtamilah. Sharihah itu yang strict, saya ceraikan kamu sekarang. Ah ini jelas. Tapi kalau ya udahlah kita cerai aja lah kok kayak gini mah. Ini belum. Masih iya mungkin iya benar dia maksud cerai sekarang, tapi ada kemungkinan lain itu adalah gertakan. Gitu loh. Nah, di sini mungkin perlu ditanya lagi ke sang bapak. Maksud sampean apakah memang maksud cerai sekarang
atau gimana, atau cuma gertakan. Kalau cuma gertakan, ancaman atau usul, maka belum sampai ke dalam perceraian. Walaupun usulnya kebanyakan, setiap marah mengusulkan cerai. Ini laki-laki kurang baik ya. Maksudnya kalimatnya itu kurang bagus ya. Begitu Bu ya? Iya Ustaz. Ya. Apa? Wah iya. Bapak silakan. Ya, sedekah bumi. Gimana Pak? Kenapa dia? Taib, sedekah bumi ini apa artinya? Kalau artinya melakukan ritual-ritual dengan adanya keyakinan bahwa kita sedekah ini untuk yang gaib, ya, selain Allah Azza wa Jalla, maka jelas ini adalah syirik, bahkan syirik besar. Coba gimana Pak sedekah gaib itu? Sedekah bumi itu gimana bentuknya coba Pak? Ya, sesajen kan memang sedekah bumi itu. Semua sesajen itu pada akhirnya sedekah bumi karena sedekahnya ditaruh di bumi. Kalau misalnya ditaruh di laut namanya larung laut. Itu semua kan sesajen buat yang gaib gitu loh. Mereka beralasan ini untuk Allah padahal bukan. Bohong kalau mereka bilang untuk Allah. Karena kalau memang Anda ingin mengeluarkan harta dan makanan untuk Allah Azza wa Jalla, maka sedekahlah kepada fuqara dan masakin, bukan kepada penunggu gitu. Kecuali penunggu pos kamling, nah itu boleh, itu mah nggak apa-apa. Jadi itu syirik, dan syirik akbar, syirik besar, karena mempersembahkan hadiah kepada yang gaib. Ya. Di Hindu ya. Begitu. Ya? Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau nanya masalah menyembah hawa nafsu. Saya kan kebetulan bergelut di bidang sales ya, Tad. Ya. Jadi banyak teman-teman sales itu kan kalau setiap pagi ada meeting warning itu optimis gitu, harus mencapai targetnya sesuai dengan yang dia catatkan. Apakah termasuk optimis itu supaya dia sampai target itu penyembahan nafsu bukan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak naik kelas ya Pak ya? Pernah nggak naik kelas? Selalu naik kelas? Nggak percaya saya. Dulu waktu sekolah, kalau nilai kurang dari 55 rata-rata nggak naik kelas. Itu jawabannya. Bisa paham nggak kiasannya Pak? Orang bisa sekolah nih, dia pengen targetin jangan sampai kurang dari 55. Soalnya kalau gitu nanti nggak naik kelas, rugi saya. Bisa ini nggak Pak? Oke. Terus misalnya kalau saya masuk UI, saya harus NIM-nya sekian, IPK sekian. Sekarang apa namanya sih? NIM ya? Atau apa sih sekolah sekarang tuh gimana? NIM, IPK atau kuliahnya? Kalau saya harus bisa lulus TOEFL, SIMAK dan seterusnya, gitu kan? Itu semua target untuk mendapatkan maslahat duniawi yang boleh. Ketika maslahat duniawi, kebaikan duniawi itu diperbolehkan oleh syariat, maka kita boleh mentargetkan selama tidak melalaikan kewajiban dan tidak meremehkan sunnah Nabi SAW. Maka itu nggak apa-apa. Jadi target para seller apa tadi? Sales ya. Itu kalau dia seperti Gokar, dia mentargetkan hari ini trip kalau bisa 15 lah biar saya dapat bonus misalnya, itu nggak apa-apa. Selama tidak melalaikan kewajiban dan tidak meremehkan yang sunnah. Begitu. Atau tidak sampai kepada yang haram. Nggak apa-apa Pak. Dunia itu mubah selama tidak melalaikan kewajiban atau meremehkan sunnah atau melanggar yang haram. Target itu boleh dalam dunia, nggak apa-apa. Ya. Ya. Dulu waktu saya pernah ikut bisnis. Ya. Dulu saya pernah ikut bisnis MLM. Jadi memang selalu ditanamkan seperti itu. Sebetulnya kita harus punya dream, impian. Ya. Nah, impian itu harus tinggi setinggi-tingginya. Nah, nanti kejar impian itu supaya kita bisa goal. Nah,
harus misalnya 2 tahun harus begini. Ya, oh ya ya, oh itu maksudnya ini ya. Iya, Oh. begitu. Ya. Ya. Itu adalah bentuk hubbud dunia, cinta dunia. Nah ini kan tadi kan masih sederhana, ya kan? Kalau emang sampai segitu, biasanya coach itu yang kayak gitu tuh. Ya coach bisnis biasanya tuh. Anda pengen sukses, Anda pengen dapat omset sekian sebulan, nah itu tuh kayak gitu, yang menggiurkan gitu loh. Semua ini adalah ini adalah mendidik manusia untuk mencintai dunia dan menjadikan kesuksesan dunia itu standarnya dengan standar seperti itu gitu loh. Apakah ini boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Dulu para salaf kita itu banyak orang kaya, tapi tidak satu pun teriwayatkan dari mereka ingin bertarget begini untuk murni pengen cuma dapat dunia. Nggak boleh itu. Ya. Kecuali beberapa dari ulama seperti siapa? Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, pedagang dan saudagar kaya, ya, dan kemudian memang uangnya untuk umat. Ini mungkin masih boleh. Karena target seperti ini bukan untuk dirinya, bukan untuk dunia, tetapi untuk maslahat umat dan agama. Maka ini enggak apa-apa. Cuman kalau orang-orang yang kayak seperti itu, MLM, coach bisnis, mereka menjanjikan setinggi-tingginya, mimpinya mimpi apa yang dimaksud? Mimpi kaya, bukan mimpi sedekah, bukan mimpi beragama, bukan. Maka semua pelatihan seperti ini sebenarnya itu murni untuk dunia. Dunia asalnya boleh ketika dipijak untuk akhirat. Adapun kalau dunia dunia untuk hati, maka ini tidak zuhud dan itu haram. Maka itu disebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan pasti benci dengan mati karena rakus. Ini yang disebut wahan, pasti lemah itu orang nanti. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Ustaz, tentang sawan mayit, Ustaz. Sawan mayit. Sawan mayit. Apa tuh? Itu misalkan ada tetangga, misalkan kita akan bertakziah, dan terus kemudian ada jangan bawa anak kecil ke sana, khawatir sawan mayit. Nah yang seperti itu tuh termasuk tatayur. Sawan apa? Sawan mayit, Ustaz. Apa tuh sawan? Jadi anak kecil tuh bakal apa? Itu sakit. Oh, sawan. Nah yang seperti itu termasuk tatayurkah atau secara logika masuk di akal, Ustaz? Nggak masuk akal itu, Pak. Mati aja, nggak usah sawan-sawanin orang. Enggak. Apa bawa aja anak kecil, nggak apa-apa. Itu mungkin kadang-kadang kayak gitu tuh, Pak, orang zaman dulu sebenarnya pengen bagus, maksudnya anak kecil kalau bisa jangan diperlihatkan kematian karena biasanya mereka tuh belum bisa memahami gitu loh. Oh itu kok kenapa? Itu kok ada pocong? Serem. Mungkin orang tua zaman dulu takut anak kecil ini kepikiran dengan pocong kematian gitu loh takutnya, karena mereka kan belum berakal dengan baik gitu. Tapi dibungkus dengan kalimat-kalimat ancaman gitu. Nanti sawan, jangan sana, nanti sawan gitu. Ya kayak khurafat-khurafat lainnya, jangan baju hijau di pantai selatan. Asli baik mungkin maksudnya, cuman dikaitkan dengan khurafat gitu loh, Pak. Anak gadis jangan duduk di pintu, ntar nggak laku loh. Itu nggak ada urusan sebenarnya, tapi maksudnya adalah akhlak itu kurang baik kalau di situ orang nanti nggak suka gitu. Begitu. Allah alam. Seperti itu, Pak ya. Ya. Kita cukup insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.